BUMN terbesar lagi kan. Nah, kira-kira awal mulanya dari mana, Gah? Kok bisa seperti itu? Silakan, Gah. Oke, coba saya jawab ya. Sebenarnya kalau dari awal sih, kalau dari mulai mahasiswa, yang pertama ya siswa pada umumnya ya masuk kuliah ya belajar dengan apa yang ada. Tapi hal ternyata begitu saya kuliah, saya sendiri merasa bahwa ternyata kuliah itu aja nggak cukup. Nah, kalau dulu saya mungkin boleh share sedikit. Kalau dulu saya ketika kuliah saya ikut juga organisasi sistem KMI. Mungkin teman-teman tahu semua mungkin ya. Ini Kesmas semua ya? Ya, kebetulan Kesmas semua, Gah. Nah, itu saya ikut sistem KMI. Nah, disitulah akhirnya saya belajar banyak hal ya. Ketika di kuliah saya belajar belajar terkait ilmunya seperti apa, teorinya seperti apa, tapi di organisasi saya belajar bagaimana pengaplikasiannya. Nah, dua ilmu itu yang coba saya combine yang akhirnya sampai sekarang pun itu yang saya gunakan. Jadi singkat katanya sih ilmu kita kuasai, tetapi ilmu secara teoretikal kita kuasai, dan ilmu secara organisasi dan pengaplikasian di organisasi itu coba kita terapkan. Nah, itu yang akhirnya bisa ilmu kita semakin dalam dan kita tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Karena terkadang ilmu yang teman-teman dapat di kuliah tidak selamanya bisa langsung diterapkan di lapangan. Pasti akan ada masalah, ada problem, sehingga teman-teman harus punya inisiatif bagaimana melaksanakan itu. Nah, itulah saya dapat dari organisasi. Mungkin singkatnya sih seperti itu. Oke, berarti antara pengalaman di organisasi itu sangat paling penting ya, Gah, dibanding dengan kuliah, bisa dibilang seperti itu ya, Gah ya? Ya itu seperti dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan lah kalau bagi saya. Oke, berarti ini cocok banget nih buat teman-teman yang sudah mulai berorganisasi atau dulunya alumni organisasi, ada yang di BEM, mungkin di SMKM, itu pasti penting banget, yang mungkin sangat bermanfaat di tempat kerja. Jadi nggak cuma ilmu aja yang kita kembangkan berarti ya, Kak ya? Oke. Bagus juga. Oke. Ya, sederhananya sih. Boleh dilanjutkan. Kalau sederhana sih ya, ilmu yang didapatkan itu ya dikuasai benar-benar, filosofi ilmu yang diajarkan di kampus kuasai benar-benar, tapi di sisi lain carilah pengalaman manajerial, manajemen yang bisa didapat di organisasi. Nah, itu dari dua pengalaman itu nanti dikombin jadi satu. Nah, itu sih yang saya pikir itu hal yang fundamental ya bagi seorang anak Kesmas yang ya istilahnya ingin go advance lah di Kesmas. Tapi itu dua hal fundamental yang harus dimiliki sih. Itu based on pengalaman pribadi sih. Oke. Thank you, Gah. Gah, lalu yang menjadi yang pengen saya ketahui juga nih dari Raga nih, sebenarnya best value Raga nih sebagai seorang anak Kesmas, dari mulai Raga menjadi anak di organisasi, lalu sekarang bisa jadi tempat kerja yang cukup bagus ini, sebenarnya best value apa atau nilai dalam diri pribadi Raga apa sih yang sebenarnya menjadi kunci yang pada akhirnya saya boleh mohon izin saya sebut Raga menjadi seorang anak Kesmas yang sukses gitu di tempat kerja, karena jarang loh. Benar, jarang juga loh orang safety gitu ya di salah satu BUMN terbesar. Yang setahu saya mungkin kalau saya tidak salah, Raga masuk ke dalam Wijaya Karya juga melalui MT kalau nggak salah kan. Jadi melalui proses yang cukup panjang gitu kan. Nah, kira-kira value-nya apa sih, Gah? Boleh kasih sharing sebuah bocoran lah kepada kita nih. Kira-kira apa sih yang harus kita benar-benar terapin gitu dalam diri kita? Sikap apakah yang mungkin menjadi value terbaiknya Raga sampai hari ini? Silakan, Gak? Kalau saya sih sebenarnya ini ya, saya dari kecil itu dari keluarga diajarkan untuk istilahnya selalu punya mimpi yang besar. Jadi selalu punya mimpi yang besar dan jangan pernah puas dengan apa yang kita capai sekarang. Dan selain itu kita harus selalu berpikiran bahwa kita harus bagaimanapun caranya kita harus memberikan yang terbaik. Gitu. We're trying to do the best. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita misalkan saya sebagai seorang Kesmas, bagaimana supaya saya jadi ketika saya kuliah Kesmas juga bisa berprestasi, meskipun kadang saya sendiri merasa saya bukan orang pinter enggak, tapi bagaimana saya bisa perform lah di sini, saya bisa berkarya yang terbaik lah. Jadi intinya sih kalau saya sebenarnya saya sendiri punya value itu
adalah bagaimana kita bisa memberikan karya yang terbaik bagi masyarakat di sekitar kita, lingkungan kita, bahkan kalau bisa bagi bangsa, negara, dan dunia. Itu aja sih kalau saya. Dia trying to do the best. Oke. Do the best lah kayak gak, dan create something for humanity atau public, for public lah, yang hal benar-benar yang bermanfaat bagi orang. Dan itu pun yang saya juga lakukan sampai sebelum saya kerja. Saya boleh sharing. Jujur saya juga sebenarnya tidak pernah ya semoga ini tidak sombong ya, nggak cuma sharing aja ya. Sebenarnya saya juga sebenarnya tidak pernah terbayang saya bisa di posisi seperti ini dengan waktu masa kerja yang begitu singkat ini. Saya baru masuk di Wika itu akhir 2016. Jadi sudah hampir 2 tahun lah. Nah, seharusnya secara posisional di Wika itu saya belum bisa jadi supervisor. Seharusnya. Karena masa-masa kerjanya masih sangat rendah. Ada pengalaman juga, apalagi pengalaman anak Kesmas yang terjadi di konstruksi yang lebih banyak bicara secara teknikly, dan Kesmas tidak diberikan itu. Nah, tapi waktu itu manajer saya pernah bilang, kenapa beliau berani menugaskan saya di sini adalah karena beliau sendiri menyatakan, memang kamu secara pengalaman belum ini, tapi kamu punya kemauan untuk belajar, kemauan untuk selalu memberikan yang terbaik. Nah, itu yang saya pegang sampai sekarang. Ya mungkin itu jadi dasar juga bagi manajer saya yang berani menempatkan saya sebagai supervisor di sini. Kalau di Wika, bukan bulan ini ya, saya supervisor termuda di Wika. Oke. Sebenarnya secara struktural nggak boleh. Ya tapi mungkin itu sih. Ya itu yang memang dari saya pegang. Itu chance yang cukup bagus ya Kak buat kamu berarti Kak untuk meningkatkan skill dan kompetensi ya berarti Kak. Oke. Nah Kak, berarti kalau boleh 3 dari 3 pertanyaan tadi ada yang sedikit aku simpulkan. Pertama, bagaimana kemauan dan value raga yang sangat penting untuk dijaga, mulai dari lakukan yang terbaik dalam kehidupan, terus memberikan manfaat sama masyarakat dan lain sebagainya. Lalu juga bagaimana pengaruh organisasi, skill di organisasi itu juga pengaruh berarti ya Kak. Nah, Kak, ketika kamu masuk ke Wika sebagai seorang safety nih Kak, kira-kira Kak, strategi apa sih yang sebenarnya yang harus kita siapkan untuk kita nih sebagai seorang public health yang pengen, mungkin ini buat teman-teman yang masih mahasiswa atau baru lulus nih, yang harus kita siapkan nih Ga, supaya bisa dapat tempat kerja yang bagus seperti Raga. Dan ya secara teknikal tadi kan secara base value kita sudah dapat nih strategi atau rahasia-rahasia dari Wika gitu. Nah sekarang secara teknikal yang harus kita siapkan itu apa aja sih? Sebenarnya apakah ada CV yang perlu kita siapkan, terus apa lagi kira-kira? Kalau secara teknikal sih gimana ya? Kalau mungkin di awal, mungkin kita teman-teman setelah lulus nih ya, setelah lulus mungkin mendaftar ya, mungkin dari saya teknikal ketika teman-teman mau apply job interview atau wisata keuangan, mungkin ya persiapkan CV yang bagus lah, ya at least minimal in English lah kalau bisa. Pengaruh ya Kak ya? Ya cukup ngaruh. Kemudian di CV itu teman-teman bisa attach, mungkin teman-teman punya skill bahasa apa aja, bisa bahasa apa aja, kemudian itu beberapa. Terus mungkin yang the most important mungkin ini ya, pengalaman pernah ikut organisasi apa, kemudian pernah magang di mana, kemudian pernah ikut seminar, kepelatihan apa aja. Mungkin itu juga jadi pertimbangan interviewer ketika menginterview teman-teman. Karena dulu ketika saya interview di Wika itu, kan di CV saya cantumkan saya pernah ikut di SMKMI kan. Saya selama 4 tahun ikut di SMKMI, saya cantumkan saya pernah jadi apa saja di SMKMI. Nah di situ malah ketika interview HRD itu, ketika teman-teman lain itu ditanyakan minta gaji berapa, terus asalnya dari mana, saya sama sekali tidak ditanyakan itu. Saya hanya 2 jam itu disuruh cerita terkait SMKMI dan apa yang saya dilaksanakan di organisasi itu. Singkat cerita, setelah itu baru interviewer bilang, kamu siap di tempat di mana saja, saya siap Pak. Oke, berarti pengaruh organisasi yang malah banyak ditanyakan ya Kak ya? Ya, bukan.
Kalau saya secara teknikal mungkin lebih ini ya, apa ya mungkin teman-teman kuatin aja secara soft skill sama hard skill itu benar-benar apa ya diasah mulai sekarang. Oke, berarti saran buat teman-teman nih yang hadir di webinar ini, saran saya meskipun belum lulus pun siapin CV lah, yang paling penting ya Kak. Oke, paling penting sih. Perkaya CV lah dari sekarang. Perkaya CV dari sekarang, dan mungkin sudah mulai tulis-tulis ya Kak ya. Itu paling penting juga ya, karena interviewer pasti menggunakan itu ya Kak. Nah, oke Kak, ini saya pengen tanya terakhir, ini lebih detail ke K3 sebenarnya Kak. Gah, di K3 itu kan ini buat khususnya teman-teman K3 nih. Ini tapi bisa teraplikasi kok buat teman-teman yang bukan anak K3. K3 itu kan dunianya luas. Ini juga berhubungan sama public health. Public health itu kan bisa kemana-mana nih. Ada anak KL yang bisa masuk ke dalam LSM atau NGO kayak gitu ya. Nah sekarang saya pengen tanya, basicnya lebih kita kerucutkan di safety. Nah, ya, di safety itu kan banyak nih, ada mining industry, lalu ada oil and gas industry, lalu juga ada manufaktur, ada sekarang Raga di konstruksi gitu ya. Nah, yang menurut Raga menurut Raga bagaimana sih caranya kami nih sebagai seorang safety untuk pada akhirnya bisa menggunakan ilmu safety itu sesuai dengan sesuai dengan basic keilmuan yang kita miliki. Lalu bagaimana sih kita sebagai seorang safety ini menentukan gitu Kak? Karena kan saya yakin teman-teman safety itu juga banyak yang galau nih. Saya sebagai seorang safety, saya ingin kerja di oil and gas nih, gimana ya caranya gitu kan? Lalu saya lebih fokus tadi tanya di masalah konstruksi. Makanya alhamdulillah sudah kejawab. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau menjadi seorang safety di konstruksi, selama Raga bekerja di safety konstruksi, supaya kita bisa lebih jauh kan, kadang interviewer kan kita pengen tahu nih pengetahuan dengan konstruksi, apalagi konstruksi sebesar Wika kan. Ya, ketika menjadi seorang safety di konstruksi Wika, yang benar-benar menjadi hal pengetahuan dalam basic safety itu apa sih Ga? Yang supaya kita itu ketika ditanya itu sama interview itu bisa langsung jawab gitu. Dan seolah kita memang sudah bisa melakukan hal tersebut gitu. Mungkin bisa dihubungkan dengan anak Kesling sih Ga. Silakan Ga. Sebenarnya gini ya, kalau saya frankly speaking, kalau sebenarnya untuk anak S1 yang baru lulus terjun di dunia konstruksi itu sebenarnya kalau boleh saya bilang seperti mulai dari nol, karena ketika awal masuk pun itu begitu saya coba baca prosedur, kemudian baca dokumen-dokumen yang ada, itu memang semuanya lebih ke safety engineering. Kalau di Wika ya, sehingga di awal pun saya sudah harus berpikirkan misalkan bagaimana cara operasi crane cara operasi crane yang aman itu seperti apa, terus kemudian contoh misalkan dalam pembuatan GSA, mereka ada pekerjaan piling, misalkan piling work itu secara safety seperti apa, engineering seperti apa. Nah ini yang ternyata orang SAE juga harus masuk, ternyata kita di kuliah tidak pernah diajarkan itu. Gitu. Nah, jadi sih kalau bagi saya sih sebenarnya untuk teman-teman misalkan yang konstruksi itu yang paling mendasar itu adalah sense-nya dikuatin dulu, sense terkait SAE. Karena SAE K3 itu kalau boleh saya bilang itu lebih ke arah kepedulian nih. Ketika teman-teman jago, istilahnya punya ilmu yang mahir pun, tapi sense K3-nya, kalau saya bilang secara publikat, sense preventif dan promotionnya itu kurang, juga akan susah. Tapi ketika teman-teman sense preventifnya itu sudah kuat, ketika teman-teman bisa mengenal sebaya dan segala macam, itu semuanya kayak istilahnya itu bisa keluar sendiri, kayak macam ketika ada pekerjaan seperti ini, begitu teman-teman lihat kok misalkan ada crane, misalkan ada mesin las ini, misalnya bahayanya ini tuh kelihatan sendiri. Nah mungkin secara untuk tekniknya mungkin itu yang kita harus lebih banyak discuss ya. Oleh karena itu makanya saya kemarin sarankan kita untuk organisasi, karena ketika saya bicara di konstruksi di lapangan nggak bisa sendiri. Teman-teman harus nanti banyak bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan sektor-sektor lain, terutama mungkin dengan sektor engineering-nya.
Nah itu yang akhirnya kalau teman-teman tidak mempunyai belum mempunyai istilahnya skill komunikasi yang bagus, bagaimana cara discuss, bahkan sampai mungkin cara bagaimana mengajak orang supaya berpikir ke arah aspek safety juga ya, itu sehingga teman-teman sudah paling nggak pernah sering organisasi, saya pikir chance untuk berkomunikasi koordinasi dengan pihak luar itu akan jauh lebih mudah, sehingga teman-teman bisa memasukkan apa yang teman-teman ingin lakukan ke sektor-sektor yang lain, karena K3 di lapangan nggak bisa K3 itu urusannya orang SAE nggak, orang SAE nggak seperti itu. Pasti teman-teman akan ada interface dengan sektor-sektor lain. Nah, tantangannya adalah bagaimana teman-teman bisa mengatasi interface itu. Itu sih kalau saya yang sering terasa sampai sekarang. Kalau secara ilmu sih, kalau saya nanti ketika teman-teman masuk bisa sambil belajar. Itu pasti bisa. Saya pun dulu juga seperti itu. Jadi bukan berarti masuk berita terus langsung tahu safety itu, construction safety itu seperti apa. Awal pun nggak tahu, tapi akhirnya belajar, tanya, akhirnya juga bisa. Oke, nah terakhir banget nih, kira-kira Ga, sebagai seorang public health, ini saya tidak bicara masalah safety. Sebagai seorang public health, menurut Raga, sebenarnya lowongan buat kita kerja itu sebenarnya besar nggak sih, Ga? Halo? Ini kalau pemikiran saya ya, sebenarnya selama teman-teman benar-benar kuasai ilmu public health, terutama filosofi public health juga untuk tahu seperti dan kemudian dasar-dasar ilmu public health, sebenarnya ketika teman-teman pegang itu, teman-teman mau kerja dimanapun itu bisa. Jadi kalau saya bilang, sebenarnya orang Kesmas nggak harus melulu kerja di dunia kesehatan, bukan bagi saya loh ya. Yang penting bukan masalah teman kerja jadi apa, tapi apa yang teman-teman bisa buat dari ilmu yang teman-teman dapat di kuliah. Kalau saya sih lebih berpikirnya seperti itu. Oke. Kebayang. Karena jadi, kalau boleh sharing sedikit, dulu saya ketika pertama masuk Liga pun, saya pikir dulu ketika saya masuk, saya orang K3, saya orang SAI, ya udah saya pikirnya ngurusin SAI aja. Ternyata nggak seperti itu. Terkadang saya bicara ke engineering, terkadang saya bicara ke komersial, kadang bicara bahkan sampai ke pengadaan, keuangan. Karena K3 ternyata sama kayak public health. K3 itu bukan personal subject, tapi dia punya interface dengan yang lain. Saya mau bikin APD, saya urusan dengan orang pengadaan, urusan dengan keuangan. Nah, sehingga saya harus juga belajar bisa bikin RAB seperti apa, bikin schedule untuk pengadaan, misalkan schedule untuk pengadaan APD seperti apa. Kalau itu kan sebenarnya bukan urusan K3 gitu loh, tapi mau nggak mau memang kita harus bisa di situ. Nah, itulah yang sehingga ketika teman-teman skill ilmu manajemen dari setiap ini mungkin benar-benar bisa. Oke, sip Gah. Sebelum kita masuk kesimpulan, tapi nggak kerasa jujur, saya ngedengerinnya juga nggak kerasa, tiba-tiba udah 20 menit aja Gah. Nah jadi kita coba dibuka diskusi. Jadi saya kasih bocoran dulu sama teman-teman semuanya. Ini buat teman-teman kalau ingin bertanya, saya silakan teman-teman ketik saya ingin bertanya di kolom chat to everyone, ditujukannya kepada semuanya aja. Nanti jika memang pertanyaannya lebih dari 3, saya akan ambil 3 ke atas. Jadi saran saya teman-teman semuanya, ini khusus entah itu anak K3 atau anak Kesling, anak EPIT, anak Kesmas lah, kita semua anak Kesmas. Saya sarankan teman-teman semuanya untuk bertanya sama Kak Raga, karena benar kita aja menyesuaikan jadwalnya Mas Raga aja susah banget. Jadi sebisa mungkin teman-teman semuanya saya berikan kesempatan untuk bisa langsung tanya sama Mas Raga secara video call. Jadi saya persilakan buat teman-teman semuanya untuk mengetik dari sekarang siapa yang ingin bertanya. Mumpung saya kasihkan waktu sekitar 20 menit sebelum nanti kita bicara masalah kesimpulan. Silakan teman-teman.